Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu sudah tidak mengharapkan mantan kembali, itulah saatnya mantan kembali kepadamu. Ya. Nah, jadi mungkin awal-awal perpisahan itu keinginan kita untuk kembali kepada mantan masih sangat menggebu-gebu. Pikiran-pikiran kita dicekam oleh rasa ketakutan, takut kehilangan mantan, takut mantan direbut orang lain, atau takut mantan jika sampai disentuh orang lain. Jadi kita terjebak kepada bayangan-bayangan yang kita munculkan dengan pikiran kita sendiri. Padahal bisa jadi mantan di sana ya tenang-tenang saja, dia juga sedang menikmati kesendiriannya dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita begitu menggebu-gebu, kita begitu bucin ya. Jadi kalau bucin itu kan tanda-tandanya orang menjadi begitu tergila-gila kepada mantannya. Sampai tidak bisa mikir yang lain. Setiap saat itu cuma mikir mantan saja. Mikir cara untuk kembali kepada mantan. Nah, apa yang kemudian orang dapatkan justru sebaliknya kan? Mantan tidak pernah kembali pada saat kita begitu menggebu-gebu menginginkan mantan kembali. Ya, kita kangen kepada mantan itu bisa sampai nangis. Ya, bisa sampai berbesmili kalau teringat mantan. Nah, jadi itulah yang terjadi ya. Nah, apa yang akan terjadi setelah itu? Kita akan belajar banyak dalam kesendirian itu. Kita akan beradaptasi dengan kesendirian. Selama ini kita berpikir ketika kita menjalani hidup kita tanpa mantan, bagaimana ya menjalani hidup tanpa mantan? Itu seperti orang makan tapi tidak punya lauk. Ya, rasanya hidup itu akan hambar. Tetapi setelah kita jalani, semua ternyata baik-baik saja. Kita bisa bekerja dengan fokus. Kalau yang masih kuliah bisa merampungkan kuliahnya bahkan lebih cepat. Karena tidak punya beban lagi. Kalau kemarin bebannya kehadiran mantan, repot tuh. Ya, setiap saat harus cerita di mana posisinya. Setiap saat harus berkomunikasi. Ketika sedang sibuk-sibuknya, mantan malah rewel. Ya, sedang garap tugas kuliah, mantan malah ngajak berantem, ngajak bertengkar, ya. Nah, sekarang dalam keadaan sendiri itu, dia betul-betul bisa fokus kan, kuliahnya bisa selesai dengan cepat. Setelah itu dia memulai fase kehidupannya yang baru dengan modal ijazah, nilai yang bagus tercantum di dalam ijazah tadi. Dia bisa mulai melamar pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, merasakan gajian, bisa membelanjakan uang dari hasil jerih payah keringatnya sendiri, bisa kirim-kirim kepada orang tua dan seterusnya. Hidupnya jadi lebih baik. Dan yang lebih penting dalam kesendirian itu justru dia merasa lebih bebas, lebih merdeka, dan dunia itu terbuka. Ya, jadi dia melihat sekarang dunia terlihat lebih indah. Ada orang yang jauh lebih keren daripada mantan, dan dia juga menyadari. Jadi seiring perpisahan itu, ternyata mantan itu punya banyak sifat-sifat yang buruk. Mantan itu adalah beban untuk hidupnya.
mantan itu membuat dia tidak pernah bisa nabung, dan seterusnya. Nah, jadi harapannya untuk kembali kepada mantan pelan-pelan pudar, ya. Bahkan sekarang kalau mau ketemu dengan mantan, dia yang ketakutan. Sedapat mungkin dia yang menghindar. Jangan sampai ketemu dengan mantan, jangan sampai terhubung di media sosial dengan mantan. Ya, jadi ketika misal media sosialnya tidak di private ya, jadi ya semuanya postingan itu untuk publik lah. Tiba-tiba dia melihat ada teman atau sahabatnya mantan yang memberikan komen di postingan dia. Apa yang dia lakukan? Kalau dulu kan senang ya, aduh ada temennya mantan nih yang memberikan komen, semoga itu mantan tuh lagi pinjam akun media sosial temannya. Kalau sekarang apa yang dia lakukan? Dia blokir karena dia tidak mau lagi terhubung dengan mantan. Nah, ketika dia sudah tidak berharap lagi kepada mantan, justru pada saat itulah waktunya mantan kembali kepadanya sudah tiba. Kenapa demikian ya? Karena memang ketika saat dia berdoa tuh, dia berdoa agar mantan kembali, dia berdoa agar mantan berjodoh dengannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada saat itu doanya belum terkabul. Kenapa? Karena dia meletakkan harapan yang teramat sangat besar kepada mantannya. Dia amat sangat menginginkan mantannya pada saat itu. Itu yang membuat doanya pada saat itu masih tertunda. Jadi bukan tertolak, tetapi masih tertunda. Ya. Nah, berbeda ketika sekarang dia sudah pasrah. Maka pada saat itulah semua jalan menuju mantan yang tertutup menjadi terbuka semua. Bahkan mantan yang datang sendiri. Ya. Bahkan mantan datang kepada dia dengan jalan yang tidak pernah dia pikirkan. Itu selalu saya katakan dahsyatnya orang-orang yang pasrah dan berserah diri kepada Allah. Maka kita diajarkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu, dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal, yang berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Dan Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan pada saat ini. Ya, mungkin saat kita misal masih kuliah dulu, bersama mantan itu justru akan menjadi hambatan yang membuat kuliah tidak beres-beres. Ya, maka dipisahkan dulu dengan mantan agar kita bisa fokus menyelesaikan kuliah, bekerja mandiri. Nah, ketika kita sekarang misal kita berdoa agar dipertemukan dengan jodoh kita. Ya, jadi kalau kemarin saat masih bersama dengan mantan, doa kita, ya Allah kembalikan dia kepadaku. Tetapi ketika kita sudah tidak mengharapkan dia, doa kita mungkin sudah berubah. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan jodoh terbaik dalam hidupku. Nah, maka ketika memang mantan adalah jodoh yang terbaik dalam hidup kita, maka dia akan datang sendiri. Ya. Dan kalau memang itu adalah rangkaian panjang doa, kemarin kita berdoa agar mantan kembali kepada kita jadi jodoh kita.
Sekarang kita berdoa, ya Allah pertemukanlah aku dengan jodohku. Jadi rangkaian panjang doa. Kemarin berdoa agar mantan berjodoh dengan kita, sekarang berdoa agar dipertemukan dengan jodoh kita. Jadi masih satu rangkaian doa. Bedanya yang kemarin berdoanya begitu menginginkan, sekarang berdoanya dengan kepasrahan. Nah, maka doa yang kemarin itu masih tertunda. Kenapa tertunda? Karena kita pengen banget. Kita tidak pasrah pada saat itu. Ya. Tetapi sekarang ketika kita berdoa dengan pasrah agar dipertemukan dengan jodoh kita, sebenarnya doa ini masih bersambung, ya. Temanya masih tentang jodoh. Nah, maka ketika doa di sini terkabul karena kita pasrah, karena dia masih satu rangkaian, maka doa yang di sini pun akan terkabul. Insya Allah mantan yang akan kembali sebagai jodoh kita. Jadi ketika kita sudah tidak mengharapkan mantan kembali, maka insya Allah pada waktu itulah waktunya mantan kembali kepada kita tiba. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.